selamat datang di sesi mentari Laboratorium Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Pada sesi mentari kali ini, kita akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 24. Sebelum kita masuk ke contoh soal atau contoh kasusnya, mari kita simak materi pengantar pajak penghasilan pasal 24. Oke, untuk pajak penghasilan pasal 24 ini sendiri pengertiannya adalah pajak terutang yang dibayarkan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Untuk unsur-unsur dalam perhitungan PPh pasal 24 ini, yang pertama ada penghasilan wajib pajak dalam negeri, yang kedua ada penghasilan di luar negeri, yang ketiga pajak dibayar di luar negeri, yang keempat ada total penghasilan, yaitu penggabungan dari penghasilan wajib pajak dalam negeri ditambah dengan penghasilan wajib pajak di luar negeri. Lalu yang kelima ada pajak terutang total, dan yang keenam ada pajak luar negeri yang dapat dikreditkan. Baik, kita langsung masuk ke contoh kasusnya aja, yaitu di sini ada contoh kasus PT Cahaya mempunyai usaha di luar negeri dengan penghasilan sebagai berikut. Yang pertama, PT Cahaya memperoleh laba di Singapura sebesar 2 miliar dengan tarif pajak sebesar 20%. Yang kedua, PT Cahaya memperoleh laba di Inggris sebesar 3 miliar dan tarif pajak di Inggris adalah sebesar 30%. Yang ketiga, PT Cahaya memperoleh laba di Jakarta sebesar 5 miliar dan tarif pajak di Indonesia yaitu sebesar 22%. Yang keempat, PT Cahaya mengalami kerugian di Malaysia sebesar 1 miliar. Dan yang kelima, PT Cahaya mengalami kerugian juga di Surabaya sebesar 2 miliar. Oke, eh sebelum kita masuk ke perhitungan, di sini ada catatan penting bahwa kerugian yang terjadi di luar negeri itu tidak boleh dikompensasikan sebagai PPh terutang yang dapat dikreditkan. Dalam kasus ini berarti rugi di Malaysia ini ya yang tidak dapat dikompensasikan. Untuk langkah pertama kita adalah menghitung PPh yang terutang atau telah dipotong di luar negeri. Jadi yang pertama itu kita lihat bahwa PT Cahaya memperoleh laba di Singapura sebesar 2 miliar dan ternyata tarif pajak di Singapura adalah sebesar 20%. Jadi PT Cahaya ini sudah membayar pajak di luar negeri sebesar 20% dikali 2 miliar yaitu sebesar 400 juta. 400 juta ini adalah PPh yang telah dipotong di Singapura. Lalu untuk negara yang kedua yaitu PT Cahaya memperoleh laba di Inggris sebesar 3 miliar dan ternyata tarif pajak di Inggris sebesar 30%. Maka PT Cahaya ini telah membayar PPh di luar negeri ataupun di Inggris sebesar 30% dikali dengan 3 miliar, berarti sama dengan 900 juta. Selanjutnya, PT Cahaya tidak mendapatkan laba di luar negeri di negara lainnya selain di Singapura ataupun di Inggris. Di Malaysia dia mengalami rugi. Kita perlu perhatikan di notes bahwa kerugian di luar negeri tidak boleh dikompensasikan sebagai PPh terutang yang dapat dikreditkan. Lalu untuk langkah kedua adalah kita menghitung PPh 24 yang terutang. Ini didapatkan dari penggabungan penghasilan dari seluruh negara di mana PT Cahaya beroperasi, kecuali di luar negeri yang mengalami kerugian, yaitu di Malaysia. Yaitu berarti kita hitung di Singapura, PT Cahaya mendapatkan laba sebesar 2 miliar, di Inggris PT Cahaya mendapatkan laba sebesar 3 miliar, di Jakarta PT Cahaya mendapatkan laba sebesar 5 miliar dan di Surabaya PT Cahaya mengalami kerugian sebesar 2 miliar. Jadi penghasilan total dari PT Cahaya didapatkan adalah sebesar 8 miliar. Untuk penghitungan PPh pasal 24 terutangnya adalah tarif pasal 24 terutang yaitu sebesar 22% dikali dengan penggabungan penghasilan PT Cahaya sebesar 8 miliar. Maka PPh 24 yang terutang adalah sebesar 1 miliar 760 juta. Lalu untuk selangkah selanjutnya adalah kita menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Di sini eh, laba, PT Cahaya memperoleh laba hanya di dua negara di luar negeri, yaitu di Singapura dan di Inggris. Untuk di Jakarta, walaupun laba di sini kita tidak mencarinya karena ini adalah tujuan kita untuk mencari PPh di luar negeri yang dapat kita kreditkan untuk menghitung PPh pasal 24 di
akhir periodenya. Baik, untuk yang pertama itu kita menghitung PPh maksimum yang dapat dikreditkan dari negara Singapura dengan penghasilan sebesar 2 miliar labanya. Jadi 2 miliar per total dari penghasilan PT Cahaya di seluruh negara sebesar 8 miliar dikali dengan PPh terutangnya 1,1 miliar 760 juta sama dengan 440 juta. Sedangkan untuk PPh maksimum yang dapat dikreditkan dari negara Inggris yaitu di Inggris kita mendapatkan laba sebesar 3 miliar dibagi dengan total penghasilan PT Cahaya sebesar 8 miliar dikali dengan 1,760 juta sama dengan 660 juta PPh maksimum yang dapat dikreditkan. Maka jumlah PPh 24 yang dapat dikreditkan sebesar untuk yang Singapura kita lihat bahwa PPh maksimum yang dapat dikreditkan adalah 440 juta. Sedangkan untuk pajak yang telah dibayar di Singapura itu sebesar 400 juta. Di sini ada peraturannya. Jika pajak yang dibayar di luar negeri lebih kecil dari batas maksimum, maka kredit pajaknya sebesar pajak yang dibayarkan di luar negeri. Maka PPh pasal 24 yang dapat dikreditkan dari negara Singapura adalah sebesar 400 juta rupiah. Sedangkan untuk negara Inggris, PPh maksimum yang dapat dikreditkannya adalah sebesar 660 juta. Sedangkan PPh yang telah dibayar kan oleh PT Cahaya di negara Inggris adalah sebesar 900 juta. Kita menggunakan aturan bahwa jika pajak yang dibayar di luar negeri lebih besar dari batas maksimum, maka kredit pajaknya itu sebesar batas maksimum. Di sini batas maksimumnya adalah sebesar 660 juta untuk PPh maksimum yang dapat dikreditkan dari penghasilan di negara Inggris. Maka totalnya adalah 400 juta ditambah 660 juta sama dengan 1,060 juta rupiah jumlah PPh 24 yang dapat dikreditkan. Untuk selanjutnya yaitu jurnal saat penerimaan penghasilan luar negeri, di mana di sini pendapatannya adalah sebesar 5 miliar, yaitu dari negara Singapura dan negara Inggris 2 miliar ditambah 3 miliar 5 miliar. Pajak dibayar di muka PPh 24-nya di debit. Kita telah mencari di sini sebesar 1,060 juta dan kasnya adalah selisih dari pendapatan dan pajak dibayar di muka, yaitu sebesar 3,940 juta di debit. Lalu untuk jurnal saat penghitungan PPh akhir tahun, di debitnya ada beban pajak sebesar 1,760 juta, di kreditnya ada utang pajak sebesar 700 juta, dan ada pajak dibayar di muka PPh pasal 24, 1,060 juta. Oke, baik. Sekian penjelasan mengenai PPh pasal 24, baik materi dan kasusnya. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di sesi mentari berikutnya. Terima kasih.